Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berada di hadapan Anda hari ini sebagai moderator presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Resepti Wulandari dengan NIM 2302. Bimbing kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri konstruksi. Seperti yang kita semua tahu, industri konstruksi membentuk lingkungan binaan kita. Namun, ini juga merupakan industri yang menimbulkan risiko dan bahaya signifikan bagi tenaga kerjanya. Itulah sebabnya penerapan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja yang tepat umumnya dikenal sebagai K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang paling penting. Sepanjang presentasi ini, kami akan menyelidiki pentingnya K3 dalam industri konstruksi dan mengeksplorasi sebagai berbagai teknik dan strategi yang dapat digunakan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Kami akan membahas potensi resiko dan konsekuensi dari mengabaikan K3, serta manfaat yang datang dengan implementasi yang tepat. Pada akhir presentasi ini, kami berharap dapat memberi Anda pemahaman yang komprehensif tentang mengapa K3 sangat penting dalam industri konstruksi dan bagaimana hal itu dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam proyek konstruksi. Kami percaya bahwa pengetahuan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan konstruksi secara keseluruhan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah bekerja dengan tekun untuk mempersiapkan presentasi ini. Mereka telah meluangkan waktu dan upaya mereka untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan menyajikan secara terstruktur dan menarik. Dedikasi dan kerja tim mereka telah berperan penting dalam penyelesaian proyeksi ini, yaitu ada Ainun Mardia Muhammad Asad, ada Andi Bangsawan, dan ada Adila Multazam. Tanpa basa-basi lagi, mari kita memulai perjalanan ini bersama, menjelajahi dunia kesehatan dan keselamatan kerja di industri konstruksi. Saya mendorong Anda untuk berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan wawasan Anda sepanjang presentasi. Bersama-sama, mari kita berjuang untuk masa depan yang lebih aman dan sehat di industri konstruksi. Materi pertama akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Saudari Ainun Mardia Muhammad Asad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya presentasi kali ini. Izinkanlah saya untuk memaparkan tentang latar belakang dan tujuan makalah kami. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian latar belakang dan tujuan makalah ini. Latar belakang, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang sangat penting dalam industri konstruksi. Konstruksi adalah sektor yang memiliki resiko dan bahaya yang tinggi bagi tenaga kerja. Sayangnya, masih banyak perusahaan konstruksi yang kurang memperhatikan aspek K3 dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja. Oleh karena itu, penerapan teknik K3 yang baik pada konstruksi sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan teknik K3 pada konstruksi dan bagaimana cara mengimplementasikannya dengan baik. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan konstruksi dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi. Dengan pemahaman yang baik mengenai K3 perusahaan konstruksi dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat bagi tenaga kerja, serta mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Andi Bangsawan.
Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Andi Bangsawan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu materi tentang potensi bahaya dan resiko dalam konstruksi. Pertama adalah bahaya mekanik listrik, kinetik, dan zat berbahaya dalam kegiatan konstruksi. Potensi bahaya dan resiko dalam konstruksi merupakan topik yang sangat penting untuk dipahami dalam industri konstruksi. Dalam makalah ini telah dibahas mengenai berbagai potensi bahaya dan resiko yang dapat terjadi dalam proyek konstruksi. Salah satu potensi bahaya yang sering terjadi adalah jatuh dari ketinggian, terutama pada pekerjaan di ketinggian seperti pemasangan struktur atap, penggunaan alat berat seperti ekskavator dan kren, yang dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak digunakan dengan benar. Selain bahaya fisik, ada juga risiko terkait dengan bahaya kimia yang digunakan dalam konstruksi seperti bahan pelapis atau cat yang mengandung zat berbahaya. Risiko ini dapat berdampak pada kesehatan pekerja jika tidak ada langkah-langkah pengendalian yang tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu penting untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya ini. Selain itu, ada juga risiko terkait dengan faktor lingkungan seperti cuaca ekstrim dan kondisi tanah yang tidak stabil. Risiko ini dapat mempengaruhi keamanan dan kelancaran proyek konstruksi. Dalam makalah ini juga dibahas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi potensi bahaya dan risiko dalam konstruksi. Salah satunya adalah dengan melakukan identifikasi risiko dan evaluasi bahaya sebelum memulai proyek. Selain itu, penerapan peraturan pemerintah, pelatihan dan edukasi kepada pekerja serta penggunaan alat pelindung diri juga merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko. Dengan memahami potensi bahaya dan risiko dalam konstruksi, serta langkah-langkah yang diambil untuk menguranginya, diharapkan perusahaan konstruksi dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerjanya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Nur Adila Multazam. Baik, terima kasih. Dalam makalah ini telah dibahas mengenai prinsip pengendalian risiko dalam konstruksi dan pentingnya penerapan dalam proyek konstruksi. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dipresentasikan. Pertama, identifikasi risiko. Langkah awal dalam pengendalian risiko adalah mengidentifikasi semua potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi. Dengan mengidentifikasi risiko secara menyeluruh, kita dapat menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Kedua, evaluasi bahaya. Setelah identifikasi risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi bahaya. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap tingkat bahaya dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut. Ketiga, prioritaskan tindakan pencegahan. Berdasarkan hasil evaluasi bahaya, kita perlu memprioritaskan tindakan pencegahan yang harus kita lakukan. Tindakan ini dapat berupa perubahan desain, penggunaan alat pelindung diri, atau perubahan prosedur kerja. Keempat, komunikasi dan koordinasi. Penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Koordinasi yang efektif dapat membantu dalam pengendalian risiko dan memastikan bahwa semua langkah pengendalian dilaksanakan dengan baik. Kelima, pemantauan dan evaluasi. Pengendalian risiko harus terus dipantau dan dievaluasi selama proyek berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang telah ditetapkan efektif dan dapat ditingkatkan jika diperlukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian risiko ini, diharapkan proyek konstruksi dapat dilaksanakan dengan lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Dalam kesimpulan dapat disimpulkan bahwa implementasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada konstruksi sangat penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan menerapkan K3 konstruksi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan citra perusahaan, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Namun, jika K3 tidak diterapkan dengan baik, kematian dan
merugikan orang lain di area kerja, kesulitan menyelamatkan diri sendiri, Karena itu, perusahaan konstruksi perlu melakukan identifikasi risiko dan evaluasi bahaya. Menurut peraturan pemerintah, memberikan pelatihan dan edukasi kepada pekerja, menggunakan alat pelindung diri, serta melibatkan semua pihak terkait dalam komunikasi dan koordinasi. Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian risiko dan teknik 3 yang baik, diharapkan untuk dapat dilaksanakan dengan aman, efisien, dan berkualitas. Selain itu, penting juga untuk memantau dan mengevaluasi penerapan K3 dalam proyek konstruksi guna melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan. Kami berharap makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya implementasi teknik K3 dalam konstruksi dan memberikan manfaat bagi perusahaan konstruksi dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi dasar untuk penelitian dan penulisan lebih lanjut mengenai topik ini. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.